Saya bang, apa-apa. saya bohong bang. Sudah. Maafin saya bang. Ya, santai. Ampuni saya bang. Sudah. Mas Royko. Saya ngaku saya salah bang. Iya. Saya minta maaf bang. Gak apa-apa. Mas Haryanto. Namamu kan Haryanto ya. Iya bang. Nah, sekarang tunjukkan foto 10 foto aja saat Vira bersama kamu buat malam di rumah yang sudah kamu tempati bersama Vira ini. Gimana? Ada nggak kamu bukti-bukti foto? Enggak saya bawa sih bang. Ya nggak mungkin lah nggak kamu bawa. Kamu kan bawa HP. Saya mau tidak mau harus menghipnotis asliku. Buat apa saya dihipnotis? Nah, untuk meyakinkan para netizen. Kan saya udah bilang terus terang bang. Maksudnya? Untuk apa lagi saya dihipnotis? Ya kan alasan-alasan saya yang kemarin udah jelas. Siapa nama aslimu yang sebenarnya? Rianto. Haryanto. Sebenarnya siapa yang menyuruh kamu, Mas Haryanto, untuk datang ke sini? Ada orang yang mengutus saya ini bang. Ada orang yang mengutus dan menyuruh kamu. Oke. Saya dikasih upah 50 juta bang. 50 juta. Terus diam-diam pacar saya ditidurin dan ujung-ujungnya pacar saya disantet sampai meninggal. Ujung-ujungnya pacar kamu ditidurin oleh dukun itu dan disantet sampai meninggal. Iya, Berarti pacarmu udah meninggal. iya bang, sama dukun itu yang bunuh pacar saya bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya kenikmatan, sehingga kalau kita disuruh menghitung nikmatnya Allah, jutaan bahkan miliaran alat hitung itu tidak akan pernah mampu, karena saking banyaknya nikmat Allah, Rahman Rahimnya Allah.
Nikmat-nikmat yang bisa kita nikmati yaitu nafas tanafas, setiap detik Allah berikan keluar masuknya nafas ini dengan ridho dan kasih sayangnya di hidup kita semuanya, agar kita bisa berpikir positif dan mempunyai keimanan di dalam hati, sehingga bisa menjalankan segala perintah-perintahnya Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keimanan di dalam hati kita, agar kita semuanya bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah secara syariat Islam dan secara agama kita masing-masing, agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif, mana pahala, mana dosa. Itulah Allah berikan kita suatu logika dan hati nurani agar kita menjadi khalifatu fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah yang sempurna. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, panutan kita, kekasih kita yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan setetes syafaat Rasulullah di setiap langkah kita di dunia ini sampai di yaumil qiyamah, diselamatkan dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, sehingga dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada salawat-salawat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya menyapa kepada para lover Geomania, subscriber yang berada dalam negeri, yang berada dalam luar negeri, pahlawan devisa, semuanya lover Geomania, lover Gus Hasyim Asrori. Mudah-mudahan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang sakit pada malam hari ini dan seterusnya ke depan ini saya doakan agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak beban, yang susah sangat luar biasa, saya doakan mudah-mudahan bebannya diringankan oleh Allah, kesusahannya diangkat oleh Allah, diberikan suatu kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini. Terkhusus kepada yang banyak hutang, mudah-mudahan segera dilunasi hutangnya oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, dilimpah ruahkan, sehingga bisa untuk membuat rumah mewah, mobil mewah, untuk membeli kendaraan, dan sisanya bisa untuk menjalankan, menunaikan rukun Islam yang nomor 5, yaitu pergi haji wal umroh di Makkah Al-Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya juga menyapa para janda. Waduh, dari tadi tegang terus ini Mas Agus. Waduh, Mas Agus kameramen. Jandanya jangan lupa jandanya. Waduh. Waduh, pokoknya para janda mudah-mudahan hidup dibahagiakan oleh Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan para janda itu semakin punah. Kalau semakin janda berkembang, waduh susah yang punya suami. Maksudnya istri yang punya suami ini susah. Takutnya itu pas belok ke kanan padahal rumahnya ke kiri. Yes, pokoknya semua janda kembang, janda muda, janda setengah tua, janda berlanjut, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh, yang baik, yang bisa menjadikan suatu pemimpin di dalam rumah tangganya. Cukuplah menjadi janda yang sekali saja, jangan menjadi janda yang 2 kali. Kalau misalkan saya terlanjur janda 2 kali gimana Gus? Nah itu udah takdirnya panjenengan. Ya berarti jangan sampai menjadi janda yang 3 kali. Nah terus kalau saya itu janda 4 kali gimana Gus? Masya Allah, berarti rakus jenengan itu. Nah itu, wah, urusan nanti ke dunia kalau sudah banyak jandanya berkali-kali. Pokoknya cukuplah sekali aja menjadi janda.
Dan mudah-mudahan kehidupan panjenengan menjadi lebih baik lagi menjadi wanita atau akhwat yang solihah, yang bisa menjadikan atau melahirkan seorang keturunan yang soleh-solehah, ahli ilmi, berguna untuk agama dan bangsa. Dan kepada para duda, mulai yang muda sampai duda yang tua ini, biar simpel, kalau jandanya agak panjang, dudanya pokoknya dari muda sampai tua. Mudah-mudahan cukup juga sekali jadikan duda, jangan berkali-kali. Kalau udah lebih dari sekali, ya sudah, itu nasibmu itu Pak, gitu aja. Mudah-mudahan pokoknya jadikan duda yang soleh, bisa menjadikan pemimpin rumah tangga untuk membina keluarganya, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kepada para single parent, banyak juga ini. Kalau janda ini kan macam-macam ya, janda kembang yang belum punya anak. Kalau single parent ini udah single mom, udah punya anak itu. Ya mudah-mudahan yang single parent ini juga diberikan jodoh yang baik, yang soleh. Dan yang the virgin, wah, ada juga, nggak tahu virgin KTP-nya apa kan. Kenyataannya, ya mudah-mudahan virgin dari lahir batin. Karena zaman sekarang banyak sekali pergaulan bebas, sehingga di sini status hanya di KTP-nya saja. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara-saudaraku, akhwat yang masih the virgin ini, dilindungi oleh Allah, diberikan suatu perlindungan dalam kehormatannya, dan bisa diberikan jodoh oleh Allah ini yang baik, yang soleh, yang ngerti agama, bisa membimbing, sehingga di situ itu jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya semuanya yang masih jomblowan, jomblowati, di tahun ini saya doakan mendapat jodoh yang sesuai dengan yang dimaksud, dan diberikan jodoh yang baik-baik, sehingga mendapatkan keturunan yang soleh, solihah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, jadi pada kesempatan ini saya mau berangkat untuk menemui si Vira bersama Mas Riko. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, alangkah baiknya kita buka segala sesuatu dengan berselawat kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Tanpa selawat semua itu batilan batal. Langit tanpa selawat maka tidak akan pernah terbuka. Makanya kuncinya adalah berselawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad,
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah selawat lantunan selawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kita, setiap tarikan dan hembusan nafas kita, dan setiap kehidupan kita ke depan ini diberikan kebahagiaan oleh Allah, dilancarkan segala apa yang menjadi niat hajatnya, hajati dunia, hajatil akhirah wal maisarah, dengan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, jadi sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan ke rumahnya si Vira dan Pak Ridwan ini bersama Mas Riko, karena para netizen ini sudah menunggu-nunggu, Gus mana katanya mau dipertemukan Mas Riko dengan si Vira ini. Kita akan melakukan perjalanan, bukan begitu Mas Riko? Kenapa kamu kok kelihatannya gelisah dan takut? Sebenarnya kenapa dari tadi kok kamu nggak tenang ini? Apa gara-gara semalam kamu itu diserang habis sama si Vira apa gimana ini? Kok sekarang kayaknya rasa takut seperti itu? Enggak bang. Gimana? Apa nggak sebaiknya kita undur aja bang? Maksudnya jujur gimana? Netizen udah kepingin ketemu kamu sama si Vira untuk biar jelasnya itu. Setelah saya pikir-pikir kayaknya saya batalin aja bang ke sana bang. Maksudnya dibatalin gimana? Kamu jangan membuat kecewa para netizen ini. Dan saya kan udah berjanji sama kamu bahwasanya saya akan mempertemukan kamu sama Vira. Kok dari tadi kamu itu memikirkan beban yang sangat berat? Apa kamu takut disantet lagi sama si Vira seperti semalam itu? Apa gimana kok? Maju mundur. Apa jangan-jangan ada yang kamu sembunyikan sehingga kamu ini apa ya? Antara iya dan tidak gitu loh. Enggak bang. Terus? Iya itu aja bang, setelah saya pikir-pikir mendingan nggak usah dah bang nemuin Vira lagi. Maksudnya nggak usah nemuin Vira lagi dengan alasan apa yang harus diterima oleh akal dan logika lah Mas Riko. Dan kamu kan di Padepokan sudah sekitar 1 minggu ya kurang lebih. Iya bang. Nah ini kan harus ditepatin dengan apa yang sudah saya janjikan kemarin. Setelah kamu menunjukkan dukun yang sudah memasang susuk dan pelet kepada Vira untuk memelet Pak Ridwan, saya akan menemukan kamu kepada Vira. Dan netizen ini banyak sekali yang bertanya kepada saya. Dan kemarin juga melihat di live streamingnya Ustadz Yudiarsi bahwasanya tidak ada yang namanya Riko. Itu maksudnya gimana? Terus kamu sekarang kok mendadak ketakutan dan memikul atau menyembunyikan beban untuk membatalkan ketemu sama Vira. Bukankah kamu itu ingin sekali ketemu sama si Vira untuk menagih janji? Iya, setelah saya pikir-pikir saya ikhlaskan aja lah bang. Ikhlaskan? Iya, saya nggak mau lagi ketemu sama Vira, nggak mau tahu lagi sama dia bang. Kamu mengikhlaskan dan tidak mau lagi ketemu sama si Vira. Nah ini kan ada sesuatu yang perlu saya pertanyakan sama kamu. Dan kamu kan selama di sini cuma ngeblang tok di kamar. Apa jangan-jangan kamu ini menyimpan rahasia yang tidak saya ketahuin gitu loh. Dan kamu kan sudah cukup ada bukti untuk
menemui Vira. Yang utama adalah tato di dalam tangan kamu itu. Katanya tato kamu sama si Vira ini sama. Terus gini Mas Riko, kenapa saya itu tidak segera menemukan kamu dengan Vira? Karena banyak pertimbangan saya yang harus saya pertimbangkan sebelum saya melangkah untuk mempertemukan antara kamu dengan Vira. Mungkin para netizen, mungkin para subscriber dimanapun berada, percaya dengan Mas Riko saat di sini mengaku sebagai kekasih gelapnya Vira di 2 tahun yang lalu. Dan 2 bukti yang kedua yaitu menunjukkan dan mengantarkan saya, Mas Riko ini, ke dukun yang bernama Gimbal. Awalnya itu Jabrik, tapi tak kasih nama Gimbal setelah dia tak kalahkan. Itu 2 bukti sudah akurat. Tetapi di dalam hati kecil saya tidak semudah percaya itu dengan Mas Riko. Dan kenapa saya tidak segera mempertemukan itu? Karena bukti-bukti yang Mas Riko tunjukkan kepada saya itu belum 100% mempercayakan kepada saya. Kalau memang benar Mas Riko ini adalah kekasih gelapnya Mbak Vira, saya sekarang Mas Riko meminta bukti. Kalau 1 bukti ini Mas Riko penuhin kepada saya, malam ini juga, saat ini juga saya akan mengantarkan kamu ketemu dengan Vira. Dan saya yang akan menjadi pemuka atau yang mengedepankan, membuka jalan, dan termasuk membongkar kebusukannya Vira di depan Pak Ridwan. Enggak usah deh Bang. Saya hanya butuh 1 bukti dari kamu. Apa itu? Kalau memang kamu benar kekasih gelapnya Vira, pasti kamu tidak lepas daripada foto. Coba saya minta bukti yang lebih akurat untuk memastikan bahwasanya kamu benar-benar kekasih gelapnya Vira. Kamu ada nggak foto-foto saat kamu 2 tahun bersama Vira, yang entah di klub malam lah, entah yang kamu itu di situ tinggal bareng lah? Tidak mungkin kalau kamu tidak mengabadikan di dalam foto. Sekarang tunjukkan foto, 10 foto aja saat Vira bersama kamu di klub malam dan di rumah yang sudah kamu tempati bersama Vira itu. Gimana? Ada nggak kamu bukti-bukti foto? Ya enggak saya bawa sih Bang. Ya nggak mungkin lah nggak kamu bawa. Kamu kan bawa HP. Dan di situ pastinya kamu juga masih menyimpan lah chat-chatnya Vira. Entah itu WhatsApp-nya, entah itu Telegram-nya, entah itu bekas teleponnya atau SMS-nya, kan pasti ada. Masalahnya nggak ada di HP Bang. Terus? Iya kayaknya di HP saya yang rusak, yang lama kayaknya Bang. Nah ini kan nggak masuk logika, berarti kan Mas Riko ini mengelak dan tidak bisa memberikan kepada saya 1 bukti akurat. Saya memang awal itu percaya dengan Mas Riko dengan ditunjukkan tato yang berada di dalam badan atau lengannya Mas Riko, dan sama persis di dalam lengan si Mbak Vira. Dan kedua kali, untuk meyakinkan saya, tolong antarkan kepada dukun yang sudah kamu datangi dan si Vira saat dia memasang susuk. Kenapa? Karena susuk yang berada dalam tubuhnya Vira yang mengeluarkan adalah saya. Sehingga di sini saya pengen mengetes kamu sebenarnya. Jadi sahabat, yang pertama, saya tidak mudah percaya dengan Mas Riko. Walaupun sekarang Mas Riko sudah tobat, ini akan saya tetap korek untuk mengklarifikasi, untuk mengelirkan masalah ini. Yang pertama, saya itu tidak mudah percaya dengan orang. Ketika Mas Riko datang ke sini marah-marah menjadi Vira bla 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 tanpa bukti, hanya menunjukkan tato. Itu kalau saya anak kecil mungkin langsung percaya. Nah, ketika di situ sudah tak buktikan dengan hantaman tenaga dalam, Mas Riko tepar. Pengakuannya A, B, C, D dan sebagainya ada di video sebelum-sebelumnya. Kedua kali, saya minta diantarkan kepada dukun yang Mas Riko ketahui katanya
pernah mendatangi dukun pelet dan susuk sama si Vira. Ternyata Mas Riko menepati janji, mengantarkan saya ke dukun yang bernama Jabrik. Nah, dan si Jabrik itu ngomongnya pelan-pelan. Tapi memang si dukun Jabrik ini sakti. Perewangannya 1000 khodam perewangan. Dan terkenal santetnya adalah santet Lowo Ireng. Itu mematikan sekali jenis santet Lowo Ireng. Dan sekarang sudah bertobat. Termasuk Mas Riko sudah bertobat. Nah, ketika di sini saya diam, netizen banyak yang komen di kolom komentar. Mana Gus, katanya diketemukan sama Vira. Gusnya kan udah janji, jangan mengingkari, jangan membuat netizen kecewa. Oke. Karena saya masih menunggu satu momen di mana saya akan mempertanyakan ini, dan pada malam hari ini saya mempertanyakan kepada Mas Riko. Saat semalam Mas Riko ini disantet, entah siapa yang menyantet ini, tapi bukan si Vira yang menyantet, bukan si Vira. Saya merasakan di sini ada sesuatu yang nggak beres, yaitu si gondrong. Tapi nanti kita akan memastikan dengan hipnotis. Nah, kenapa saya itu belum berangkat juga untuk mempertemukan Mas Riko dengan Vira? Belum cukup bukti. Kalau pihak yang berwajib, pasti ada sidak, pasti ada di situ kesaksian, pasti di situ ada bukti-bukti yang kuat, sehingga barulah nanti akan ditindaklanjutin. Loh, kalau Mas Riko hanya menunjukkan 2 bukti yang di situ tidak bisa diterima akal, bisa jadi rekayasa. Tapi kalau foto yang saya pertanyakan saat Mas Riko 2 tahun bersama Mbak Vira, ini kan jelas-jelas lah, nggak mungkin Mas Riko ndak mengabadikan 1, 2, 3 foto sampai 10 foto. Loh, saya sahabat, kalau dilihat di dalam HP saya bersama istri saya itu ada puluhan ribu foto, sampai penuh memorinya itu. Ngamuk-ngamuk istri saya itu, kok HP-nya penuh loh, tiap dikit-dikit foto, cium dikit foto, peluk dikit foto, belum lagi anaknya dipoto, nangis dikit foto, belum lagi kalau perempuan itu lagi masak dipoto juga, habis itu pesan apa datang dipoto. Itu kan nggak mungkin ya kalau dalam 2 tahun Mas Riko tidak ada bukti saat bersama Mbak Vira. Udah gini aja Mas Riko, untuk bisa membuktikan terakhir kali ini, karena Mas Riko katanya di HP yang lama lah, yang rusak lah, nggak dibawa lah, dan sebagainya. Walaupun Mas Riko sudah tobat, dan di sini saya sudah mengajarkan kebaikan kepada Mas Riko untuk mengklarifikasi dan mengklirkan ini kepada para netizen. Saya mau tidak mau harus menghipnotis Mas Riko. Buat apa saya dihipnotis? Nah, untuk meyakinkan para netizen. Kan saya udah bilang terus terang Bang. Maksudnya? Untuk apa lagi saya dihipnotis? Ya kan alasan-alasan saya yang kemarin udah jelas Bang. Kan saya seperti bilang, alasan kamu belum bisa diterima oleh saya. Saya bukan orang bodoh Mas Riko. Yang pertama, saya hanya memberikan suatu kesempatan kepada kamu untuk membuktikan. Yang kedua juga saya masih memberikan kesempatan kepada kamu. Sebenarnya saya itu ngetes kamu. Benar gak kamu itu mantan kekasih gelapnya Vira? Nah, yang terakhir kali saya ketika minta bukti dokumentasi foto, ya tahu sendiri tadi jawabannya yang hilang lah. Iya memang benar Bang. Rusak lah. Ya ini kan kalau saya, apapun alasannya Mas Riko, saya tidak mudah percaya. Sekarang kalau memang Mas Riko, ya Mas Riko kan udah tobat nih, dan di sini udah tak ajarin kebaikan, dan jangan lagi menjadi seorang preman. Saya minta hormatin saya, hargai saya di sini. Untung kan kemarin Mas Riko datang ke sini marah-marah itu nggak tak bawa ke pihak yang berwajib. Karena kenapa? Saya punya hati nurani Mas Riko. Saya punya rasa kalau bahasa Jawanya itu. Kenapa rasa? Karena Mas Riko di sini itu orang yang mungkin rusak. Saya wajib untuk memberikan suatu pengarahan. Saya wajib untuk membenahi yang rusak ini. Nah, saya minta hargai saya kepada netizen. Iya saya bukan nggak ngehargain Bang. Kan saya udah bilang buat apa lagi saya dihipnotis.
Ya untuk meyakinkan netizen. Nggak mau. Kalau saya sebenarnya sudah tahu, Mas Iko. Saya sebenarnya sudah tahu dari awal. Kamu itu siapa, kamu dari mana, dan tujuan kamu apa. Saya sudah tahu. Tetapi netizen taunya kamu adalah kekasih gelapnya Vira. Dan dengan bukti tato di tangan kamu dan juga dukun yang sudah saya basmi itu. Nah, netizen ini menagih janji kepada saya. Dikiranya saya itu ingkar janji sama kamu. Kalau kamu nanti bisa membuktikan di hipnotis ini, saat ini juga, malam ini juga, bersama Mas Agus, bersama Pak Sopir, Pak Kusnadi, berangkat gitu. Siap tak, Mas Agus? Siap. Bagus? Siap. 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 Nah, sekarang tinggal kamu. Iya, nggak usah lah Bang, saya dihipnotis segala buat apa Bang? Ya untuk bukti bahwasanya kamu itu benar. Setelah kamu tak hipnotis, ya terserah kamu. Saya tidak akan mengecam kamu, saya tidak akan pernah menghakimi kamu. Karena hakikatnya kamu adalah saudara saya. Karena hakikatnya kamu sudah masuk kepada bukan saya, keluarga saya. Selagi kamu ingin berubah menjadi orang yang baik, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan suatu jalan yang lebih baik lagi. Jadi satu-satunya jalan, Mas Eko harus mau tak hipnotis agar netizen semuanya tahu kejelasannya. Nggak mau saya Bang. Ya harus mau. Apapun alasannya, Mas Eko harus mau. Aduh, saya lagi nggak enak badan ini Bang. Lah justru nggak enak badan itu, karena semalam kamu kan diserang. Seandainya kamu tak biarin, artinya nggak tak tolong, ya kamu kan mati di sini. Saya yang berdosa. Karena saya itu punya rasa tadi itu Mas Eko. Rasa tanggung jawab, rasa rumongso karena bahwasanya kamu adalah saudara saya yang teraniaya, yang menjadi korban dukun. Tahu saya sebenarnya dari awal tahu. Siapa kamu? Tahu. Dan siapa dukun itu? Saya tahu. Kenapa? Karena kemungkaran dukun itu. Makanya di sini sahabat biar tahu, biar saya tidak dibilang mengada-ngada cerita, mengarang-arang cerita. Jadi gua harus memenuhi permintaan saya. Udah ikhlaskan semuanya. Kalau Mas Eko benar-benar bertobat. Dan Mas Eko mau berjalan menjadi orang yang baik. Biar cepat selesai clear gitu Mas Eko. Karena banyak kerjaan kita, banyak tanggung jawab kita untuk kemaslahatan banyak manusia, untuk kemaslahatan banyak umat. Biar selesai. Saya tidak mau berlarut-larut di dalam masalahnya Pak Ridwan dan keluarganya. Harus mau Mas Eko. Udah pokoknya apapun yang terjadi, saya akan memaafkan kepada orang yang salah. Saya tidak mempunyai sifat dendam pada siapa. Karena dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang sadar. Dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang sabar. Dikatakan orang yang sakti itu adalah orang yang ikhlas di dalam menerima qada qadarnya Allah. Tanpa kita ini sadar, maka kita tidak akan pernah sabar. Tanpa kita tidak sabar, maka kita akan pernah ikhlas. Kalau kita sudah sadar, kita sudah ikhlas, kita sudah sabar, maka kita harus mencari sandaran. Sandarono karo wit jati. Kenapa kok wit jati? Pohon jati. Pohon jati adalah kuat dan lurus ke atas, artinya itu hanya sandarkanlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid alif. Yo, Mas Rio. Nah, ikutin saya pokoknya. Balikin tangannya Mas Riko. Udah percaya sama saya tidak akan pernah menjerumuskan, saya tidak akan pernah dendam, dan saya tidak akan pernah menghakimi Mas Riko. Percaya sama saya, dan apapun nanti yang akan terjadi, saya akan tetap menjadikan Mas Riko keluarga saya, saudara saya, dan untuk kemaslahatan banyak umat.
Ikutin kata hatimu, percayakan semua kepada saya. Biar semua cepat selesai. Udah agak ke sini Mas Riko. Agak ke sini. Duduk sini. Nggak mau saya bang. Udah percayakan semua kepada saya. Intinya percayakan segala sesuatu problematika kehidupanmu. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, maka percayakan kepada saya. Saya tidak akan pernah menghakimi siapapun, kecuali saya akan menghakimi dukun santet, dan saya akan menghakimi para jin-jin yang sudah menyakiti saudara-saudara saya seiman, seislam, seumat, seagama, senusa, sebangsa. Tidak akan pernah memandang saya kepada suku dan agama, tetapi rahmatnya Allah kepada seluruh umat manusia tanpa mengenal agama dan ras. NKRI harga mati. Itulah tujuan saya, menebarkan kema'rufan, menghentikan kemungkaran. Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang, kedamaian kepada seluruh alam beserta isinya. Kasih nih Mas Iko. Saya pinjam tangannya Mas Riko. Ini apa ini juga ini Mas Riko ini? Ini jimat apa ini Mas? Tidak apa-apa. Nanti tak asma ini tak asmain biar ada isinya. Kamu nggak mudah kesurupan, kamu nggak mudah kena santet kayak semalam itu sampai muntah darah itu. Tapi itu semua bukan ulahnya Vira. Dan ini nanti akan mengungkap siapa sebenarnya. Di sini ini ada garis-garis ini Mas Riko. Garis-garis tanganmu nih. Garis-garis. Ini fokus saja ke sini. Di dalam garis-garis tanganmu itu. Fokus di dalam garis-garis tangan. Dan setiap kamu memandang garis-garis tangan yang banyak di garis-garis tangan ini, maka garis-garis tanganmu akan menyatu. Fokus. Garis-garis tangan yang banyak ini akan menyatu menjadi satu, Mas Riko. Fokus kepada garis tangan yang satu. Di antara banyak garis-garis tangan, maka menjadi satu garis. Dan di dalam satu garis itu akan ada suatu titik. Dan fokus Mas Riko di dalam satu titik yang berada di dalam garis. Fokus di titik satu. Fokus terus, fokus. Makin Mas Riko fokus ke dalam satu titik, maka akan semakin rileks. Terus fokus di dalam satu titik, semakin rileks, semakin fokus, dan Mas Riko akan semakin tidur. Akhirnya berhasil untuk menghipnotis Mas Riko. Untuk orang yang saya sentuh, hanya dengarkanlah kata-kata saya dan hiraukan suara apapun yang kamu dengar, kecuali hanya suara saya saja. Semakin kamu mendengarkan suara saya, maka kamu akan semakin santai, semakin rileks, semakin dalam kamu akan tertidur lelap. Kamu akan semakin nyenyak tidurnya dan semakin santai, rileks. Tambah nyenyak, tambah dalam, tambah nyenyak, tambah dalam, tambah santai, sesantai-santainya. Dan untuk orang yang saya sentuh, hanya ada suara saya di dalam tidurmu, di dalam santaimu, di dalam lelapmu, hanya mendengar suara saya. Semakin kamu mendengar suara saya, maka kamu semakin dalam. Dan kamu akan berkata sejujur-jujurnya, tidak ada yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu, di dalam benak kamu, di dalam pikiran kamu. Sekali lagi, untuk orang yang saya sentuh, apabila Anda paham dengan ucapan saya, maka anggukkanlah kepala kamu. Masuk sahabat, kita akan membuktikan siapa sebenarnya Mas Riko. Siapa yang menyuruh Mas Riko. Saya sebenarnya dari awal sudah tahu tujuannya Mas Riko. Yang nyuruh Mas Riko, saya sudah tahu. Namun saya masih diam. Pada malam hari ini kita buktikan siapa yang benar. Untuk orang yang saya sentuh,
Siapa nama aslimu yang sebenarnya? Rianto. Rianto. Haryanto, Bang. Haryanto. Untuk orang yang saya sentuh, kenapa Anda memakai nama Riko? Karena saya disuruh nyamar, Bang. Disuruh nyamar, para sahabat. Oke. Ini menarik ini. Mas Haryanto, kamu masih ingat pertama kali datang ke padepokan saya dan kamu marah-marah mencari yang namanya Vira dan kamu mengaku sebagai kekasih gelapnya Vira 2 tahun yang lalu. Apa kamu masih ingat? Iya, Bang, saya masih ingat. Masih ingat. Sebenarnya siapa yang menyuruh kamu, Mas Haryanto, untuk datang ke sini? Ada orang yang mengutus saya, Mas. Ini, Bang. Ada orang yang mengutus dan menyuruh kamu. Iya. Oke. Rasakan sahabat, siapa sebenarnya yang mengutus dan menyuruh Mas Riko alias Haryanto? Ternyata namanya Haryanto, bukan Riko. Kapok muka kapan? Saya tak ngerokok dulu sambil santai. Kita ungkap si Riko ini alias Haryanto. Oke, Mas Haryanto. Katakan sejujur-jujurnya. Jangan ada yang disembunyikan di dalam benakmu dan di dalam pikiranmu. Siapa sebenarnya yang menyuruh kamu untuk datang ke sini dan mengaku sebagai kekasih gelapnya Vira? Rudi, Bang. Rudi? Iya. Rudi siapa? Rudi Gondrong, Bang. Masya Allah. Ini yang geroknya ini. Kenapa kok bisa disuruh sama Rudi ini? Apa gara-gara kemarin waktu bersama si Mbak Maya, Rudi mau menyandat Vira tidak berhasil? Enggak. Sehingga menyuruh kamu untuk mengaku sebagai kekasih gelapnya Vira. Saya cuma disuruh buat menghancurkan rumah tangganya Vira bersama Ridwan, Bang. Kamu hanya disuruh menghancurkan Vira dan bersama keluarganya Ridwan. Mas Haryanto, kamu dibayar berapa sama Rudi? Saya dikasih upah 50 juta, Bang. 50 juta? Iya. Kamu disuruh oleh Rudi mengaku sebagai kekasih gelapnya Vira 2 tahun yang lalu dan diberikan upah atau bayaran 50 juta. Kenapa kamu mau? Iya, saya nggak ada pilihan lain, Bang. Saya kepepet. Banyak hutang dan dikejar-kejar orang, Bang. Kamu tidak ada pilihan lain dan mengambil tawaran Rudi sebab dikejar-kejar hutang. Kenapa kamu sampai bisa dikejar-kejar sama hutang? Ya karena saya dulu senang judi, senang mabuk, Bang. Berarti kamu preman? Iya, Bang. Jadi sahabat, dia ini adalah mantan preman, suka judi, suka mabuk sehingga banyak hutang dan mengambil bayaran tawaran Rudi ini untuk menghancurkan rumah tangganya Pak Ridwan bersama si Mbak Vira itu. Oke. Mas Haryanto, terus kok bisa kamu mengarang cerita bahwasanya 2 tahun yang lalu kamu bersama Vira kerja di klub atau bar, ketemu Pak Ridwan di bar? Itu otak-otaknya siapa itu? Otak-otaknya Rudi kah atau otak-otaknya kamu sendiri yang merencanakan dan mengarang cerita itu? Ya semua yang merancang
Rudi bang. Berarti yang merencanakan dan membuat cerita adalah Rudi. Iya bang. Terus kok bisa pas itu loh Rudi mencari kayak kamu itu juga ada tatonya itu. Saya itu dari awal nggak percaya sahabat, tato yang berada di tangannya Mas Riko alias Haryanto ini bersama tato yang ada di tangannya Mbak Fira nggak percaya, nggak sama, tidak sama sekali. Namun saya sekali lagi ngetes kejujuran, ngetes tujuannya si Mas Riko atau Haryanto ini apa sih, dan siapa balik di dalam semua ini. Ternyata adalah Rudi Gondrong. Oke, untuk orang yang saya sentuh, hanya dengarkan kata-kata saya dan jawablah sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam pikiran dan di dalam hati kamu. Lalu Mas Haryanto atau alias Mas Riko, kamu sempat membawa saya ke dukun yang bernama Jabrik alias Gimbal setelah saya kalahkan. Kamu mengaku bahwasanya pernah mendatangi dukun itu bersama Mbak Fira, memasang susuk dan memanggil Pak Ridwan. Itu yang benar yang mana? Iya, sebenarnya saya bohong bang. Sebenarnya kamu bohong. Iya, saya tentu sakit hati sama dukun itu, dan tadinya niat saya lewat abang untuk membalaskan dendam saya. Terus kamu kenal sama si dukun itu gimana ceritanya? Iya, dukun itu dulu sering saya mintain tolong biar saya judi menang terus. Dan yang terakhir saya menyuruh pacar saya untuk pasang susuk di dukun itu Pak. Oh gitu ceritanya. Jadi si dukun Jabrik atau Mbah Gimbal, yang udah saya kasih nama Mbah Gimbal itu, ternyata adalah gurunya si Mas Haryanto ini dulu waktu masih senang judi, jimat-jimat lah pokoknya seperti itu. Dan yang terakhir katanya si Mas Haryanto ini pacarnya pernah disuruh pasang susuk ke dukun itu. Terus yang membuat kamu dendam ini apa sama dukun itu? Iya kan, waktu masang susuk dulu saya nggak punya uang Bang. Jadi setelah saya ngomong dia hutang dulu boleh katanya. Oh, dia ngomong hutang dulu boleh. Ya habis itu selesai dia masang susuk di pacar saya. Setelah beberapa bulan dia nagih saya mati-matian. Terus diam-diam pacar saya ditidurin dan ujung-ujungnya pacar saya disantet sampai meninggal. Ujung-ujungnya pacar kamu ditidurin oleh dukun itu dan disantet sampai meninggal? Iya Bang. Berarti pacarmu udah meninggal? Iya Bang, karena dukun itu yang bunuh pacar saya Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bejat sekali dukun itu. Berarti kamu dendam sama dukun itu? Iya Bang. Sehingga mengadu saya dengan si dukun itu? Bener Bang. Pantesan kemarin kamu disantet sama si dukun Jabrik ini. Ngomongnya nakal ini. Oh ternyata dia mantan anak buahnya. Dan terakhir pacarnya dia itu suruh pasang susuk. Ngomongnya boleh hutang, nggak taunya ditidurin sama si dukun itu dan disantet mati. Masya Allah. Berarti sama aja kayak kamu, pecat ya sama dukun ini. Aduh. Ini sahabat. Sekarang semua sudah kebongkar dan tahu siapa sebenarnya Mas Riko alias Mas Haryanto. Oke, Mas Haryanto. Lalu kenapa
Apa jangan-jangan semalam saat kamu itu muntah darah dan kamu mengamuk meronta-ronta ini adalah ulahnya Rudi, dan setelah kejadian semalam kamu hari ini murung, mempunyai banyak beban dan sangat ketakutan sekali. Apa ancaman dari Rudi ini ada sama kamu? Iya bang. Kamu diancam sama Rudi? Iya, selain itu saya juga takut ketahuan. Lamaran saya terbongkar. Saya sebenarnya sudah tahu dari awal tentang kamu. Hanya saya diam. Apa Rudi menghubungi kamu sehingga kamu itu sehari di sini hanya murung dan diam saja di kamar? Iya bang. Kenapa? Dia marah karena kamu gagal? Iya bang, benar. Apa? Dia ngancam sama kamu apa? Iya, pokoknya jangan sampai penyamaran saya ini kebongkar. Kalau enggak saya bakal dihabisi. Dia mengancam kamu mau menghabisi kamu? Masya Allah. Ini sahabat. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Mas Riko alias Mas Haryanto ini bukan kekasih gelapnya Mbak Vira 2 tahun yang lalu. Itu hanya rekayasanya si Rudi Gondrong yang ingin menguasai Vira dan ingin menghancurkan keluarganya Pak Rudi, ingin menghancurkan keluarganya Pak Ridwan dan menguasai seluruh hartanya Pak Ridwan. Ini benar-benar kelewatan si Rudi Gondrong itu. Kenapa kemarin sama Gus Idris sama tim Gio itu nggak dihabisi aja si Rudi? Dan saya melihat di balik Rudi, dia mempunyai guru yang paling sakti. Ini akan membalas dendam kepada tim Gio dan kepada Pak Ridwan, kepada Vira ini. Tapi Mas Riko nanti akan saya tahan di sini. Jangan sampai Mas Riko ini kembali ke Rudi. Walaupun di sini resikonya sangat berat, bahkan semalam sempat santet dan sebagainya, nanti akan tetap saya akan melindungi. Oke, untuk orang yang saya sentuh, apapun yang saya pertanyakan, ketika kamu sadar, lupakanlah semuanya yang sudah saya pertanyakan dan kamu tidak akan ingat apa-apa lagi tentang apa yang barusan saya pertanyakan. Di dalam hitungan kelima, Mas Riko alias Haryanto, maka kamu akan terbangun dari mimpi yang nyenyak saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nyenyak, Mas Riko? Iya bang. Enak sekali tidur. Saya disuruh ngomong sendiri. Gimana ceritanya sahabat? Wah, ruwet ini Mas Riko. Gimana Mas Riko? Jadi ketemu sama Mbak Vira enggak ini? Enggak. Rokok dulu, rokok biar enggak ngantuk kamu. Rokok dulu. Slow, santai. Mas Riko? Iya bang. Namamu sebenarnya siapa? Royko apa Riko? Iya, Riko bang nama saya bang. Oh, tak kirain Royko. Yang untuk masak itu loh. Bukan ya? Bukan Royko ya? Bukan bang. Kamu kenal enggak yang dengan namanya Rudi? Enggak bang. Serius? Iya bang, enggak tahu saya Rudi siapa. Kalau sama Gondrong, kenal enggak? Enggak tahu bang. Lah ini kan saya Gondrong, masa enggak kenal? Iya kan tahu, saya tahunya Bang Hasim bukan Gondrong. Kalau sama Rudi Gondrong enggak kenal ya? Enggak bang. Terus sama Haryanto kenal enggak sama Haryanto? Enggak kenal juga bang. Serius? Iya. Bohong lah. Iya bang, benar bang. Mas Royko apa Haryanto ini?
Ya, nama saya Riko bang. Ya Royko. Ayo Mas Agus sama Pak Agus kita berangkat ke rumahnya Pak Ridwan. Mempertemukan Mas Royko bersama si Mbak Vira, kita bongkar habis. Jangan bang, kan saya udah bilang nggak mau tadi bang. Udah kenapa kok nggak mau ini Mas Royko? Iya pokoknya saya nggak mau bang. Waduh. Saya udah ikhlas udah bang. Wes angel sahabat. Saya nggak mau lagi itu tahu tentang Vira bang. Udah bang, udah mau lupain dia bang. Mas Royko ini sahabat, saya tidak akan pernah percaya segampang itu kepada siapapun ya. Karena saya orangnya itu penasaran. Dan saya orangnya itu suka ngetes kepada siapapun. Mungkin para netizen itu bingung dengan sikap saya, dengan tindakan saya. Kok begini, kok begitu. Tetapi di balik itu ada rahasia yang saya rencanakan. Termasuk Mas Royko. Nama saya diganti Royko bang. Lah kan untuk masak biar enak lah gitu. Gimana? Mas Royko, kamu kan udah taubat nih. Dan kamu kan sudah membantu saya kemarin pengobatan jarak jauh. Ibu dari Kalimantan. Saya menghargai Mas Royko. Saya juga menganggap Mas Royko sebagai keluarga saya, saudara saya. Ketika Mas Royko ini berjalan dan menjadi orang yang lebih baik, saya lebih senang. Sekarang katakan sejujur-jujurnya Mas Royko, saya tidak akan pernah satu menghakimi. Nomor dua, saya tidak akan pernah membenci. Nomor tiga, saya akan memaafkan apapun kesalahan Mas Riko yang sudah berbuat. Karena saya tahu juga alasan kenapa Mas Riko berani melakukan seperti ini. Karena saya tahu itulah yang dinamakan rasa rumongso, tanggung jawab. Dan itu semua daripada tingkah laku dan ulahnya Mas Riko. Punya utang nggak? Iya bang. Ini kalau utang aku ya. Banyak utangnya banyak. Ya banyak, mantan penjudi kok, mantan pemabuk kok. Kok abang bisa? Loh, saya kan sakti ya. Orang sakti ya, tahu lah. Dan Mas Royko sebenarnya punya dendam kepada si dukun Jabri. Maafin saya bang, apa-apa. saya bohong bang. Sudah. Maafin saya bang. Ya, santai. Ampuni saya bang. Sudah. Mas Royko. Saya ngaku saya salah bang. Iya. Saya minta maaf bang. Gak apa-apa. Mas Haryanto. Namamu kan Haryanto ya. Iya bang. Dah, saya udah maafkan. Dah. Duduk. Tenang. Kamu kan dari awal udah tak bilang. Percayakan sama saya, masalah ini akan selesai. Saya tidak akan pernah membenci kamu. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu yang jelek. Tapi gimana dengan saya bang? Pasti saya nanti bakal Tenang, saya yang bertanggung jawab. Keselamatanmu, nyawamu, saya yang bertanggung jawab. Bahkan nyawa saya kalau kamu terjadi apa-apa menjadi taruhannya. Mas Riko lagi. Mas Haryanto kan namamu. Iya bang. Nah, jujur gitu loh. Saya itu lebih baik orang yang jujur daripada orang yang bertopeng. Di depan saya baik-baikin, di belakang saya menjatuhkan saya. Itu udah banyak. Karena saya lebih baik jujurlah di depan. Karena kalau orang menjadi orang yang jujur itu akan awet. Kenapa? Karena ngendikonipun orang tua saya, dawuhipun orang tua saya, dawuhipun guru-guru saya, ngendikanipun kiai-kiai saya, jadilah kamu itu orang yang jujur. Kalau mau menolong orang itu yang kenyataan. Jangan memanfaatkan. Jangan memanipulasi. Jangan menipu. Jadilah orang tertulung itu yang jujur. Apa adanya. Jangan ada apanya. Kalau ada apanya, gak akan pernah lama. Memang cepat untuk bisa besar itu gampang. Karena kan ada maunya ya. Loh, kayak seperti Mas
Haryanto. Karena ada maunya dan di situ ada alasan tertentu, makanya mau. Kalau saya nggak mau, siapa adanya saya begini ya begini. Kalau saya itu terlalu apa ya, nyeromoh kalau bahasa orang Jawa. Saya terlalu akeh guyonan, sering nyebut janda. Memang saya itu seneng untuk memperhatikan para janda, untuk memberikan suatu kebahagiaan kepada janda, untuk menghibur para janda. Bukan berarti saya pengen nikahin janda, jangan. Nanti televisi melayang ke saya. Bukan sahabat. Saya selalu menyebut janda karena saya itu tahu. Katanya Rasulullah, hadisnya Rasulullah itu, seorang janda adalah wanita yang teraniaya. Tuh. Untuk membahagiakan atau menghibur janda, itu adalah salah satu sunatullah wa sunatul Rasul. Bukan berarti saya melecehkan para janda. Bukan berarti saya itu meledek para janda. Bukan. Karena saya ingin menghibur para janda-janda yang telah tersakiti. Itu. Lebih baik jujur, Mas Haryanto. Saya sudah memaafkan semuanya. Karena dari awal saya sudah tahu. Kalau saya nggak memaafkan Mas Haryanto, mungkin dari awal Mas Haryanto datang ke sini marah-marah, mau mengubrak-ngabrik padepokan saya. Mungkin saya akan membawa Mas Haryanto ini langsung ke pihak yang berbajil. Kenalan saya banyak orang Polda. Jangan bang. Nah, kenalan saya juga banyak orang hukum itu. Cuma saya tidak sejahat itu. Saya punya hati nurani. Saya punya rasa tanggung jawab kepada siapapun yang rusak, kepada siapapun yang salah jalan, kepada siapapun yang mungkar. Kalau memang mau diajak dengan cara yang ma'ruf, ayolah bareng-bareng. Siapapun yang mau belajar, silahkan datang ke padepokan. Belajar hidup yang benar-benar hidup, yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan khususnya untuk kemaslahatan banyak umat. Udah, Mas Haryanto, sudah. Utangnya udah lunas semua? Sudah bang. Berarti kamu disuruh Rudi 50 juta itu langsung untuk kamu bayar hutang itu? Iya bang. Sudah. Mas Haryanto, mulai saat ini dan seterusnya saya minta tolong, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang jujur. Walaupun kamu pernah sakit hati, walaupun kamu pernah menjadi orang bejat, walaupun kamu mantan preman, yang sudah-sudah, yang belum dihati-hati, masa depan kalau bisa lebih baik lagi. Jadilah diri ini bisa bermanfaat khusus untuk diri sendiri dan kepada keluarga, terkhusus kepada masyarakat luas. Sudah, lupakan semuanya masa-masa kelam. Lupakan semuanya masa-masa yang rusak itu. Sudah waktunya Mas Haryanto berhijrah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, mulai saat ini dan seterusnya Mas Haryanto, jangan bosan menjadi orang baik. Terus belajar di sini. Apa yang saya suruh untuk wiritan. Apa yang saya suruh, kerjakan. Iya bang. Nanti tolong dibantu saya untuk pengobatan. Karena banyak kewajiban kita untuk kemaslahatan, khususnya masyarakat-masyarakat yang aniaya ini, kena santet, sihir orang, kena gendam, kena pelet dan sebagainya itu. Mungkin Mas Haryanto sudah membuat bingung para netizen yang di sini menganggap Mas Riko, kebiasaan Mas Riko. Mas Riko ini sebagai kekasih gelapnya Mbak Vira, juga mungkin kecewa sama Mas Riko, para netizen, dan kepada saya juga kenapa saya tidak mempertemukan. Itu tadi alasan saya. Yang pertama, tidak cukup bukti yang kuat. Nomor 2, saya orangnya suka ngetes apa sebenarnya tujuan dan niatnya. Nomor 3, kalau sudah akurat maka saya akan satset itu sahabat. Bukan saya menunda waktu, saya banyak omong, enggak. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang, kedamaian kepada seluruh umat manusia tanpa mengenal ras, tanpa mengenal agama. Gitu. Mungkin Mas Haryanto atau yang terkenal kepada netizen adalah Mas Riko sebagai mantan kekasihnya Mbak Vira 2 tahun lalu merasa kecewa. Mas Haryanto mungkin mau disampaikan kepada para netizen, pemirsa, dengan nama yang asli, bukan nama yang palsu.
bayarannya Rudi. Iya. Hadap sana lah. Ya saya mohon maaf semuanya karena saya udah bohong dan udah tidak jujur. Sebenarnya saya bukan mantannya Vira, tapi saya disuruh sama Rudi karena waktu itu saya juga kepepet, banyak hutang, dikejar-kejar orang, jadi saya nggak ada pilihan. Dan untuk selanjutnya saya akan benar-benar tobat di jalan yang benar, dan saya pengen belajar di sini biar bisa membantu banyak orang. Amin amin. Sudah. Itulah sahabat, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak mempunyai masa lalu. Semua proses harus kita lalui. Ketidakbaikan itu menjadi pelajaran, kejelekan menjadikan suatu masa lalu, agar kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa berhati-hati di dalam melangkahkan kaki menjalani kehidupan ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang terjerumus, yang tersesat di dalam kemungkaran, di dalam kerusakan. Dan alhamdulillah Mas Haryanto mendapatkan hidayahnya dari Allah, dari tidak baik menjadi orang baik. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu yang kelam. Semua orang baik pasti mempunyai masa lalu yang tidak baik. Dan tidak ada orang yang rusak, yang sekarang ini menjadi penjahat, yang sekarang ini menjadi pelacur, yang mungkin pada saat ini menjadi seorang pemabuk, yang mungkin pada saat ini menjadi orang pembunuh. Maka tidak ada yang tidak mempunyai masa depan selagi dia ingin berubah. Maka innallaha ghafurur rahim. Pengampunannya Allah sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan sungguh besar. Maka dari itu bersahabat, berpandai-pandailah di dalam menyimak dalam tayangan ini, agar kita tidak tertipu daya oleh apa yang Anda lihat, agar ini bisa menjadi suatu pelajaran, agar bisa menjadi suatu hikmah, agar bisa menjadikan suatu ibroh di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam setiap langkah kita. Tetap waspada dan hati-hati di mana kaki melangkah, dosa menghadang. Pada intinya, apa yang menjadi tayangan ini bisa diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Yang negatif dibuang saja. Dan doakan kepada Mas Haryanto, belajar di padepokan saya, istiqomah, terus menjadi orang baik, dan bisa untuk membantu saya untuk kemaslahatan, khususnya kepada umat yang luas tanpa mengenal suku dan agama. Dan kepada siapapun yang ingin belajar di padepokan saya, monggo silahkan datang ke padepokan. Insya Allah bisa saya bimbing untuk menjadikan orang yang lebih bermanfaat lagi, khusus kepada diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Salamatul insanu min khifdi lisan. Selamatnya manusia tergantung ketika kita mengucapkan lisan atau menjaga lisan kita. Mulutmu adalah harimaumu, maka berhati-hatilah. Lidah lebih tajam daripada pisau. Maka waspada, tetap menjadi orang yang baik, jangan bosan. Setiap langkah kita berdapat ridho dan syafaat baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris. Jimat adalah siji sing kudu kita rumat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sandarkanlah problematika kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, yaitu gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi kesulitan dan problematika kehidupan Anda. Maka Allah satu-satunya yang akan menjadikan penolong dan jalan keluarnya itu. Min haitsu la yahtasib, maka dari arah manapun Allah akan memberikan solusinya itu. Mungkin itu saja para sahabat yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bersama Mas Haryanto apabila banyak kesalahan, kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, dan tingkah laku. Mudah-mudahan kita jadikan keluarga lawas selawasi di dunia sampai di yaumil kiamah. Tetaplah menjadi orang yang baik.
Jangan bosan walaupun hinaan, cacian, makian, itu akan menjadi suatu penyemangat di dalam hidup kita. Harus kita menjadi orang yang sadar agar kita bisa menerima, agar kita bisa ikhlas, lalu kita bersandar jejak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Hasim Asrori, mohon maaf sekali lagi. Insyaallah ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.